Halo guys, balik lagi di channel gue Henry. Kali ini gue akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman kita di media sosial, entah itu TikTok, Instagram, atau YouTube. Ini nih yang sekarang gue kasih tahu kalian lagi nge-share. Nah, ini banyak banget yang nanya, Hen, sebelum lu nemuin sesuatu hal ya untuk mencari uang dan lu suka di dalamnya itu, lu lebih mentingin mana dulu? Apakah passion dulu atau uang dulu? Passionnya belakangan. Jadi kita harus benar-benar kayak ya suka aja gitu, terpaksa suka demi mencari uang. Nah, jadi di sini beda-beda nih, kan banyak orang yang keadaan beda-beda. Memulai dari nolnya tuh nggak mungkin sama nolnya, ya kan? Nolnya ada yang beda. Jadi gue mau ngasih tahu ke kalian ini semuanya nih, yang gue sampaikan ini bakal relate ya ke semuanya, ke kategori. Jadi contohnya gini, gue ibaratnya kita lulus dari sekolah. Dan kita mau memulainya semuanya tuh ya nggak ada dukungan, ibaratnya dukungan kayak kalau kita mau coba entah nih untuk usaha, untuk dagang, untuk kalian kerja kan butuh modal semuanya tuh. Dimulai dari nol butuh modal. Nah, kita nggak punya dukungan yang emang kayak orang tua kita tuh berada. Orang tua kita tuh dari keluarga yang kayak yang gampang banget ya, yang tinggal ngeluarin duit. Oh yaudah, Mak, duitnya habis nih 10 juta, 20 juta. Ya itu gampang banget kan, kita tinggal ambil dong. Jadi kita, mental kita itu nggak ada ketakutan ketika kita mencoba sesuatu hal kalau kita gagal dan uang itu kita rugi. Ya, nah, beda cerita kalau kita yang emang lagi dari keluarga yang nggak berada. Kita kan ibaratnya untuk contohnya kayak trading investasi, kayak mau usaha dagang ya kan. Kita mau apa nah, memutar uang kan tersebut. Contohnya dari 500.000 entah itu jadi 1 juta, 1 juta dari 500 jadi 1,5. Itu kan kita masih ada ketakutan, nah, resiko. Kalau kita gagal kehilangan semuanya 500.000 itu, ya kita susah. Jadi sebenarnya bukan kita yang ibaratnya mental itu beda di mental. Jadi ketika kita kalah 500.000, ibaratnya kehilangan saat investasi atau rugi, sebenarnya yang kita takut itu kita nggak punya dana backupan lagi. Beda cerita kalau kalian emang keluarga dari orang kaya, kalian bisa minta, ya kan, bisa minjem dulu ke mereka. Contohnya begitu. Nah, kalau kita susah, sekali gagal ya gitu, terasa gagalnya itu benar-benar apa ya namanya, sangat sangat terasa banget, yang dimana nggak mungkin kita mulai lagi dari nol lagi, itu agak susah lagi dan kita tuh harus kayak mulai dari bawah lagi, itu susah banget gitu ya. Nah, jadi pertama yang gua bisa saranin ke kalian, ya kalau kalian keadaan kalian memang benar-benar merasa di bawah, itu sampingin dulu passion kalian. Apapun kerjakan selama itu halal, ngerti nggak dari sini? Kalian harus punya step by step nih, step by step level. Jadi step hidup itu selalu ada levelnya. Level dari nol kayak gimana? Nah, dari nol yang kalian punya nih, wah gue nggak punya orang dalam, gue nggak punya dukungan, nggak punya channel untuk gue nyari penghasilan bla bla bla. Ya udah deh, gue semua gue kerjain. Entah itu jualan, dagang, ya, entah itu ngelamar kerja dan lain. Intinya lakukan semua selama itu halal. Dan uangnya itu kalian tabung dulu. Gue dulu, guys, percaya, gue dulu kerja itu paling lama 3 bulan. Dan selama 3 bulan, ya selama 3 bulan itu, gua kumpulin uang gua. Gua irit-irit banget. Makan siang gua, kadang gua bawa bekal, ya kan. Nah, selama 3 bulan itu udah dapat UMR tuh lumayan. Nah, itu 3 bulan itu duit itu gua puter. Ya, gue investasi, ya gue trading, ya itu. Tapi sebelum itu gue nggak trading, gue investasi. Karena gue belum tahu trading, investasi dikit-dikit. Karena saat itu investasi gue itu udah dapat penghasilan UMR, ya gue keluar. Nah, kenapa yang keluar? Kan sayang kalau kita kerja dapatnya double. Nah, ini beda-beda ya. Sekali lagi, kalian beda-beda. Mungkin ada yang berpikir kayak, kan bisa yang investasi sembari kerja. Bisa. Mungkin untuk kalian, tapi untuk gue nggak bisa. Gue tuh orang yang pengen banget kayak explore diri. Tapi explore dirinya itu nggak harus punya dana cadangan nih, bekal nih. Entah itu 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Jadi kita jangan bego-bego amat, ya. Mentang-mentang kita mau kayak, wah gue harus nemuin passion gue nih, gue keluar dari kerjaan gue. Tapi nggak punya bekal nih, nggak ada kayak modal. Kayak bego banget nggak sih? Ya, bohong banget gitu. Kayak bohong banget ketika kita mau mulai sesuatu hal itu nggak pakai modal.
pasti pakai ilmu. Ilmu ini sebelum kalian mau punya ilmu, berarti kalian harus belajar. Sebelum belajar itu ada yang gratis, ada yang bayar. Biasanya yang bayar itu lebih bagus. Kualitas, jadi ada kualitas ya, ada harga, ada kualitas. Kayak makanan aja, semakin kan ibaratnya kayak barang dan lain-lain. Jadi kita realistis aja nih ya. Nah, mungkin kalau kalian emang bisa belajar ibaratnya explore lain, belajar sembari kerja, silakan nggak apa-apa. Itu bagus banget malah. Kalian hebat, lebih hebat dari gue. Tapi gue saat itu pengen explore sesuatu nih. Gue udah pulang kerja capek, kayak kayak mikirnya gitu, udah kerja capek-capek, gue punya ketiduran, udah pengen, udah niatin tuh mau belajar ini, ketiduran, kecapean. Nah, jadi saat itu yang gue lakuin aja, gue keluar dari kerjaan gue explore belajar banyak hal yang dimana gue harus punya satu skill itu harus gue jadiin, nggak usah jadi nomor satu di dunia, tapi jadiin itu sebagai branding diri kalian, terus jadiin kalian terbaik di skill itu ya. Karena banyak hal, jadi bukan hal kalau kalian belajar sesuatu itu bukan kalian yang paling pintar, tapi gimana kalian yang paling terbaik lah ya. Terbaik tuh kalian bisa ekspor di mana-mana, beradaptasi, public speaking kalian bagus ya kan. Habis itu kalian mengelola atau mencari solusi masalah tersebut juga cekatan ya kan, benar-benar masuk ke ibaratnya masuk ke otak kalian. Contohnya begini nih. Kita kan mau ibaratnya mau nyari duit ujung-ujungnya. Jadi gue saranin untuk kalian passion itu di nomor dua kan. Jadi ketika bekal kalian udah ada uang, udah ada dana cadangan uang kalian ya. Nah, kalian pakai uang yang hasil dari kalian kerja yang dipaksain enak-enak aja itu, kalian pakai untuk, kan suka apa nih? Wah, gue suka main gitar, gue suka desain. Karena gue ini contoh ya, gue dulu pengen jadi seorang desainer. Kan kenapa lu pengen banget jadi seorang desainer? Yang pertama, desainer itu enak banget. Kerjanya bisa di mana aja, kapan aja. Enak banget. Gue nggak suka banget kerja di kantor. Gue nggak suka banget kerja kalau di outlet harus time mulu di situ. Gue tipe orang yang bebas. Jadi selalu mikir gimana caranya gue bisa kerja dimanapun, kapanpun yang gue mau. Itu gue nemu desain. Gue dalamin, ternyata gue suka di dalamnya. Kayak wah ini gue banget, nah gue beli kelas di situ, gue beli kelas mau semahal apapun, mau selama apapun gue belajar, mau sebego-begonya gue ya. Ini hari ini bego, gue akan terus benar-benar nggak sampai bego ya kan? Karena harus belajar. Akhirnya gue beli dan gue pelajari, gue ulik tuh ya sampai gue nggak setahun nggak dapat penghasilan dari itu nggak apa-apa ya. Yang penting gue udah ada bekal nih, ada investasi gue yang emang nge-backup gue ya. Sembari gue juga belajar hal baru. Nah, ketemu tuh trading. Tertarik lah gue, kata gue trading kayak gimana nih. Dan ternyata trading juga bisa gue kerjain di mana aja, kapanpun yang gue mau. Tapi kalau trading itu, kita itu trading sesuai marketnya. Kalau marketnya jelek, kita nggak open posisi. Tapi kalau marketnya bagus, kita open posisi. Ya. Nah, dari situ gue cari lagi dong. Sampingannya itu desainer. Desainer itu tuh gue bisa bikin sebuah karya yang dimana karya gue bisa dijual kapanpun dan dimanapun, enak banget. Dan gue udah nemuin dua hal itu, yaitu seorang trader dan desain. Nah, dan lama-lama ketika kita udah punya dukungan sendiri yang gue ciptakan, jadi kalau gue gini ya guys, kalau gue nggak punya dukungan dalam jenis materi, ya gue bakal ciptain sendiri ya. Makanya gue harus tahu nih, kalian di posisi kalian pasti harus ngerti dulu kekurangannya apa nih untuk gue melangkah ke hal-hal yang gue suka itu. Oh, gue kurang ini, kurang uang materinya. Nah, kalian bangun dulu tuh. Waktu itu gue bangun kolam uang ya, ibaratnya gue harus punya uang di mana tuh pemasukan buat buat gue ya, buat gue makan, buat kemana-mana, buat gue beli kuota internet, buat gue buat streaming internet, buat gue apalagi ya, nemuin orang-orang baru. Kan kita kalau mau ketemu klien harus benar-benar pakai modal dulu. Jadi gue gimana caranya gue kumpulin semua dan gue masukin ke investasi. Dan setelah investasi gue dapat beberapa keuntungan, gue beliin kelas desain ya, kelas desain. Dan gue dari situ, itu semua hal-hal yang gue suka. Dari desain gue dapat duit juga, dan trading. Dari trading gue terus praktek
Ya akhirnya bisa, dan ternyata gue suka di dalamnya, di dua gue satuin. Ketika trading market lagi jelek, gue bisa ngedesain. Ketika ngedesainnya lagi malas-malasan, karena desain itu sesuai mood, trading itu sesuai market. Beda cerita nih, mood gue lagi jelek ngedesain, ya gue trading. Enak banget ya? Enak ya. Kalau kalian udah punya bekal, udah punya uang yang banyak, pilihlah passion kalian. Tapi kalau belum, kalian masih nggak punya duit, masih banyak utang sana sini, masih banyak masalah, benahi dulu semuanya. Sembari nabung. Intinya nabung. Nabung itu nggak bakalan bikin kalian kaya, tapi bakalan bikin kalian selamat. Dalam arti selamat dari mana? Ketika kita butuh sesuatu, ada tabungan. Ketika kita mau beli kelas, ada tabungan. Ketika kalian butuh, orang tua kalian atau keluarga kalian lagi kesulitan, kalian punya uang atau tabungan. Ya, dia nggak bikin kalian kaya, tapi bikin kalian itu agak selamat. Bayangin kalian butuh sesuatu dana, tapi kalian nggak punya tabungan. Kelar nggak? Kelar. Nah, tapi ketika kalian udah pintar menabung, kalian juga harus pintar mengelola tabungan. Yang tadi gue bilang. Ya, mulai terjun tuh, cari passion kalian, cari apa yang kalian suka. Tapi bisa yang menghasilkan, yang produktif, ya, bukan yang nggak jelas. Banyak nih udah dapet tabungan banyak, maunya beli elektronik, ganti-ganti HP, motor, dan lain itu eh, jangan dulu, nanti dulu, sabar aja sih. Sabar. Ingat, jangan ngeliat ke atas mulu. Orang lain tuh beda. Kadang keadaan mereka tuh beda sama kita. Ya, mungkin mereka lebih baik, mereka bisa dari kecil mereka bisa beli apa aja. Nah, kalau kita kan emang dimulai dari nol. Jadi harus sabar, santai aja, nikmatin. Ya, nanti juga pasti mencapai hal yang kalian inginkan. Oke? Dari sini mudah kalian paham. Yang tadi gue bilang singkatnya, cerit dari kesimpulan dari yang gue kasih tahu ke kalian, ya. Ketika kalian udah ngumpulin modalnya, udah ngumpulin banyak uang, tabungannya, investasinya, ya, pilih passion kalian. Kalian suka di mana, kalian koleksi apa, dan lain-lain. Tapi kalau kalian yang belum, eh, yang gue bilangin tadi dari awal, skip. Passionnya dilupain, nomor diduakan, dan kalian coba nih yang satu, uang dulu. Cintai kerjaan kalian, paksa untuk suka, ya, sembari nabung, nabung, nabung. Ketika udah banyak, baru kalian gunakan uang itu untuk membeli passion kalian. Oke? Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan lain-lain, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-caranya, yang mulai dari nol. Kalau kalian mau masuk grup gue juga silakan, gratis. Di situ ada materi juga di grup gue. Oh, terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.